Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan berkatalah Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Ayat ini mengisahkan peristiwa saat Fir'aun meminta Haman untuk mendirikan menara yang dapat ia jangkau agar dapat membuktikan bahwa dirinya lebih mulia dari Nabi Musa. Sebagian pendapat menyatakan bahwa nasab Nabi Musa bersambung ke Nabi Ibrahim, yakni Musa bin Imran, bin Yasur, bin Mahid, bin Lawi, bin Ya'qub, bin Ishaq, bin Ibrahim alaihissalam. Kesabaran Nabi Musa dalam menerima ujian Allah baik dalam menghadapi kaumnya maupun tantangan menghadapi Fir'aun menunjukkan keistimewaannya. Kesabaran Nabi Musa juga tidak serta-merta hanya duduk berpangku tangan tanpa bertindak apa-apa. Namun justru Nabi Musa memberikan contoh kepada kita bahwa sikap dan perilaku Fir'aun yang telah melampaui batas harus segera diselesaikan dengan sikap atau bertindak, dan tentu dibarengi dengan petunjuk dari Allah. Salah satu karakteristik yang dominan dimiliki Fir'aun ialah sikapnya yang semena-mena terhadap rakyatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, "Maka berkatalah Fir'aun, akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surah An-Nazi'at ayat 24. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kata Tuhan yang dipakai Fir'aun pada ayat tadi ialah Fir'aun menganggap dirinya sebagai penguasa. Dia juga yang berhak mengatur kehidupan rakyatnya. Dia juga harus dipatuhi apapun yang telah ia perintahkan. Maksudnya ialah dari kesombongan yang ada pada dirinya, dari kebenciannya terhadap Nabi Musa sehingga tidak menerima kritikan dan masukan apapun. Apa yang diinginkannya itulah yang harus terjadi. Fir'aun juga menjadikan rakyatnya akan terpecah belah, yang tidak mengikuti kehendaknya maka akan mendapat hukuman. Ketika Fir'aun menjadi raja, kenapa Nabi Musa harus melawan? Ketika Fir'aun menjadi raja, dirinya dikelilingi pemuka agama, konglomerat dan juga para penjaga keamanan. Bal'am bin Ba'urah diberi jabatan sebagai seorang pemuka agama. Pada awalnya Bal'am bin Ba'urah berada di pihak Nabi Musa. Ia juga merupakan salah seorang yang rajin beribadah kepada Allah. Namun pada saat Nabi Musa memerintahkannya untuk menyebarkan ajaran Islam di suatu daerah, Bal'am mendapat sambutan yang sangat ramah. Bahkan Bal'am disediakan tempat tinggal yang lengkap dengan semua perabotan dan pembantu. Tujuannya agar Bal'am dapat beristirahat terlebih dahulu sebelum melaksanakan perintah Nabi Musa. Namun Bal'am terlena dalam pelukan kemewahan. Ia berubah pendiriannya. Alih-alih menyebarkan ajaran Nabi Musa, ia malah memutar-mutar lidahnya demi membenarkan semua tindakan Fir'aun, dan dengan kejinya menuding orang-orang yang memperjuangkan kebenaran sebagai penjahat dan kriminal. Bal'am menjual akhirat dan agamanya demi kehidupan dunia yang bergelimang harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadikanlah dia termasuk orang yang sesat." Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkan dia, menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Ketika Fir'aun menjadi raja, di sisi kirinya ada Qarun. Qarun adalah seorang pengusaha yang kaya raya, di mana seluruh harta kekayaannya tidak bisa dihitung. Dengan kekayaan ini, dia menjadi penopang utama kekuatan rezim Fir'aun. Dengan memelihara Fir'aun, maka Qarun bisa mendapatkan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan dan segala konsesi yang dia inginkan untuk lebih memperbanyak harta dunianya. Qarun tidak pernah terpuaskan dahaganya terhadap kekayaan dan kekuasaan dunia, termasuk segala kelezatan duniawi yang didapatkannya berkat kedekatannya dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun menjadi raja, angkatan perang dan aparat keamanan semuanya berada di dalam genggaman tangannya. Dengan sewenang-wenang Fir'aun bisa setiap saat memerintahkan aparatnya untuk menangkap dan bahkan menghabisi orang-orang yang tidak disukai atau yang melancarkan kritik kepadanya. Bagi Fir'aun, segala perkataan dan tindakannya adalah hukum yang harus ditaati oleh siapapun. Segala perkataan dan tindakannya adalah kebenaran. Jika Fir'aun mengucap kedustaan, maka rakyat semuanya harus tunduk dan percaya jika kedustaannya Fir'aun adalah kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak yang melebihi dari akal busuk Fir'aun.
Allah memunculkan sesosok manusia pemberani yang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Firaun dan semua pendukungnya. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliaulah yang berani menentang kebatilan yang dilakukan Firaun. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan tawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong padanya melalui salat-salat mereka. Di sisi lain, Firaun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Salah satu doa Nabi Musa yang tercantum dalam Al-Quran yang artinya, "Dan berkatalah Musa, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Puncak kemarahan Firaun semakin menjadi-jadi terhadap Nabi Musa di saat mengetahui bahwa Nabi Musa dan pengikutnya keluar meninggalkan kota Mesir. Firaun pun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, sebab pasti kamu akan dikejar." Maka Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita harus selalu waspada." Maka kami keluarkan mereka, Firaun dan kaumnya, dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Berkatalah Nabi Musa, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Maka kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, yang setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-63. Keteguhan iman Nabi Musa dalam menenangkan pengikutnya di saat dua masalah yang mereka hadapi. Di depan mereka ada laut yang membentang luas, sedangkan di belakang mereka ada Firaun dan bala tentaranya yang akan siap membunuh mereka. Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Sikap ini sehendaknya kita teladani sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Musa dengan terbelahnya laut, Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihir Nabi Musa yang mereka gaung-gaungkan selama ini. Akan tetapi Fir'aun membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan seperti ini ia tetap mengatakan, "Lihatlah wahai kaumku, bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang, Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku." Saat Fir'aun dan pengikutnya telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul kembali laut dengan tongkatnya. Nabi Musa pun melakukan perintah Allah. Laut yang tadinya terbelah kini kembali seperti semula. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain." Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-67. Tidak ada kejahatan di muka bumi ini yang abadi. Tidak ada pemimpin zalim di dunia ini yang bisa hidup selamanya. Dunia berputar dan kezaliman akan selalu diganti oleh keadilan. Bagi mereka yang tak pernah lelah dan tak pernah surut memperjuangkan kebenaran, bersabarlah. Karena ketika Fir'aun berkuasa dengan sangat kuat dan nyaris tak terkalahkan, tiba-tiba muncul Nabi Musa alaihissalam dari dalam istana Fir'aun yang memimpin perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia mengalahkan Fir'aun dan seluruh pasukannya hingga ditelan amarah laut. Yakinlah, kebenaran yang berada di jalan Allah pasti akan menang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.